خصنا بخير نبي أرسل وبأفضل كتاب أنزل وبأحسن منهج شرع وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار إلى نهجه إلى يوم القرار. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله تعالى في السر والعلن وانتهوا عما نهاكم عنه وجزاه. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini, khususnya di tahun baru ini, kita semuanya berusaha untuk terus menjaga keimanan yang ada di dalam diri kita dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan kualitas ketakwaan kita ini bisa dengan menambah jumlah ibadah yang kita lakukan pada setiap hari-harinya, atau dengan menambah atau memperbaiki ibadah yang kita lakukan di dalam setiap hari-harinya. Yang pertama, memperbanyak jumlah ibadah ini artinya kita berusaha meningkatkan takwa secara kuantitas, sementara memperbaiki ibadah kita yang kita lakukan di dalam setiap hari ini adalah takwa dengan jalan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik peningkatan secara kuantitas maupun peningkatan secara kualitas, kedua-duanya adalah upaya yang baik yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala guna menjaga keimanan yang telah Allah anugerahkan di dalam hati kita semuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Muharram ini ada satu pesan khusus yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dalam pesan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya jumlah bulan bagi umat Islam di dalam setahun adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang memiliki keistimewaan daripada bulan-bulan yang lain. 4 bulan tersebut diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian pesan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya umat manusia ketika berada di dalam 4 bulan yang istimewa tersebut adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sampai kalian semuanya berbuat zalim pada 4 bulan tersebut, khususnya adalah zalim kepada diri kalian semuanya. Para ahli tafsir kemudian memberikan penjelasan terkait tentang apa maksud daripada fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mayoritas ahli tafsir memberikan penafsiran bahwasanya dilarang mendolimi diri kita pada bulan tersebut, artinya kita dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat
khususnya di dalam 4 bulan tersebut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bukan berarti ketika kita berada di dalam bulan yang lain kita boleh untuk berbuat zalim pada diri kita, tidak. Tetapi penekanan untuk meninggalkan perbuatan zalim itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Lebih lanjut kemudian para ahli tafsir memberikan keterangan secara detail apa maksud daripada zalim kepada diri kita sendiri, yaitu zalim di dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita semuanya. Kita tidak melakukan ibadah sesuai dengan apa yang Allah gariskan, itu bagian daripada zalim kepada diri kita sendiri. Kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita di dalam setiap hari 1 malam, itu juga bagian daripada zalim kepada diri kita sendiri. Kita kemudian tidak berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada zalim kepada diri kita sendiri. Kemudian kita melakukan pelanggaran, entah itu pelanggaran kecil di hadapan Allah ataupun pelanggaran besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa agama disebut dengan maksiat, itu juga termasuk bagian daripada zalim kepada diri kita sendiri. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum mengarah kepada agar kita semuanya konsisten di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan konsisten untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang mengandung dosa besar ataupun mengandung dosa kecil. Maka di dalam bentangan sejarah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabatnya ketika telah memasuki 4 bulan yang mulia tadi, mereka semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti dari aktivitas peperangan. Maka ketika masuk bulan Dzulqa'dah, ketika masuk bulan Dzulhijjah, ketika masuk bulan Muharram dan ketika masuk bulan Rajab, baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk melakukan peperangan bila mana musuh menantang untuk berperang. Nabi menahan para sahabat untuk tidak melakukan peperangan di bulan tersebut. Kenapa? Karena baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghormati kemuliaan daripada Arba'atul Hurum, 4 bulan yang mulia tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat 4 bulan ini adalah bulan yang mulia, maka aktivitas yang diprioritaskan oleh baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam 4 bulannya, khususnya adalah bulan Muharram. Yang pertama, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada para sahabatnya untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak-banyak meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dalam artian kembali ke jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ke jalan yang diikuti oleh selera daripada nafsu kita. Baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, tubu ilallahi jami'a, fa inni atubu ilallahi wastaghfiruh." Fa inni atubu ilallahi wastaghfiruh fi kulli yaumin mi'ata marrah. Baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat, wahai manusia, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, memintalah pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya bertobat dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya tidak kurang daripada 100 istighfar. Sosok baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang jelas-jelas maksum, orang yang jelas-jelas terjaga daripada perbuatan dosa saja,
masih melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 100 kali. Bagaimana dengan kita umatnya? Umat yang tidak dijamin terjaga daripada perilaku maksiat, umat yang tidak maksum, umat yang tidak Allah jaga daripada perilaku kemaksiatan, maka sudah barang tentu ini menjadi dorongan bagi kita semuanya agar kita jauh lebih daripada apa yang dilakukan oleh baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya istighfarnya Kanjeng Rasul setiap hari 100 kali, maka istighfarnya kita seharusnya tidak kurang daripada 100 kali atau lebih daripada 100 kali. Itulah yang harus kita lakukan semuanya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mendorong para sahabatnya untuk meningkatkan kualitas ibadah ataupun menambah kuantitas ibadah, khususnya yang di bulan mulia ini, khususnya adalah bulan Muharram. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan fala tadlimu fihi anfusakum, ketika Allah mengatakan minha arba'atun hurum, maka para ulama kemudian di sini mencermati kenapa kemudian Allah memuliakan bulan ini, dalam bentuk apa kemudian Allah memuliakannya. Baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabatnya dan juga para ulama, yaitu setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak 10 kali lipat daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di luar daripada 4 bulan yang mulia tadi, khususnya adalah bulan Muharram. Maka kemudian para ulama membuat suatu kias, membuat analogi. Begitu pula ketika manusia melakukan kezaliman di dalam bulan Muharram ini, maka sebagian ulama kemudian mengatakan kejahatan, kezaliman yang kita lakukan di bulan Muharram ini itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Oleh karenanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada para sahabatnya, tingkatkan ibadah, lalu kemudian kurangi pelanggaran terhadap syariat. Kenapa? Karena Allah memuliakan 4 bulan ini dengan melipat gandakan pahala yang kita lakukan, pahala ibadah yang kita lakukan, dan juga Allah memuliakan bulan ini yaitu dengan melipat gandakan setiap dosa yang muncul daripada pelanggaran umat manusia terhadap aturan-aturan agama. Berikutnya, baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menekankan khususnya kepada kita semuanya ketika masuk tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk puasa Asyura, dan juga ketika masuk pada tanggal 9 Muharram kita juga disunahkan untuk melakukan puasa Tasyura. Baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita semuanya, bahkan menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura, khususnya ketika baginda Kanjeng Rasul baru masuk kota Madinah. Ketika melihat orang Yahudi puasa di tanggal tersebut, baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam segera memberikan komando kepada para sahabatnya untuk puasa di tanggal 10 Muharram. Sementara puasa di tanggal 9 Muharram atau yang kita kenal dengan puasa Tasyura, baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakan, tetapi baginda Kanjeng Rasul pernah berkomitmen tahun depan saya akan berpuasa. Namun sebelum baginda Kanjeng Rasul berpuasa, beliau terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju satu kemuliaan, menuju tempat yang mulia. Maka dari sini obsesi Kanjeng Rasul, keinginan Kanjeng Rasul untuk puasa di tanggal 9 daripada bulan Muharram ini menjadi kesunahan sebagaimana apa yang disampaikan oleh pakar hukum Islam di dalam teori usul fiqh. Ulama-ulama mengatakan mahamma bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kemudian ingin dilakukan oleh Kanjeng Rasul walam yaf'al bihi, dan Kanjeng Nabi belum sempat melakukannya, bahwa masrunun, maka itu juga disunahkan. Minimal itulah 3 amalan yang sering dilakukan oleh baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Muharram ini atau di dalam arba'atul hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak ibadah.
karena ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya disertai dengan menjauhi larangan-larangan Allah atau pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, karena ini juga menurut sebagian ulama dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan puasa Asyura dan juga puasa Tasyura. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin jami'il muhayya wal mamdar wa ala alihi wa ashabihi al-masawbiqil qurar wa man sara ila nahjihi ila yaumil din. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah wattaqullaha ta'ala bisirri wal 'alan wattabu 'amma nahakum anhu wa jazaa. Ya ibadallah, akhussukum ala iktharus salati ala nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan fi hadha asy-syahril mubarak, wa khussu aidan ala iktharil ibadah ala Allah subhanahu wa ta'ala, wa khussukum aidan ala tarkil ma'asi. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin fada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati wa ayya bikum ayyuhal mu'minina min bariyatihi min insihi wa jinnihi. Wa qala ta'ala mukhbiran lakum wa amiran lakum ta'lima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara, khususan minhum dawil qadril ali wal maqamil abdali sadatina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali warḍa anna wa anhum ajma'in. Allahumma ya kashifadh dhulmah ya mujriyadh dhulmah ya man ilayhi nasiruna wa ilayhi masiruna, ikshif 'anna karbana wa nafis hammana wa la tu'akhidh bima fa'ala as-sufahaa minna. Nas'aluka ya karimu ya mannan ya mutafaddilu ya ihsan an takhtima lana bi husnil khitam wa an tudkhilana bi madlika paradisal jinan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajati wa ya ghafirat dhunubi was sayyi'at. Allahumma aminna fi awtanina waqtubil amna wal amana wal itminana bi biladina hadha khassa wa bi sa'iri biladil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.